tahap akhir itu adalah produk ya, produk dari hasil yang sudah kita kerjakan ya, seperti itu. Ini saya coba cek. Oke, di sini sudah muncul Project Lab EIN. Nah, ini kita tinggal buka. Teman-teman bisa lihat ada 8 gambar ya di sini. Wah, ini sangat detail ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sangat-sangat jelas. Oke, kita lihat satu-satu. Oke. Nah, ini penelangan balok, potongan melintang, potongan memanjang, kemudian detail kolom. Wah, seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini ada tangga. Sekian, saya harap keseluruhan tutorial ini bisa membantu dari part 1 sampai part yang ke-25. Oke, di sini saya sudah bagikan bagaimana kita memodelkan sampai mengeluarkan volume dan membuat gambar kerja. Ini teman-teman menghabiskan waktu kurang lebih 10 jam 18 menit jika mempelajarinya secara maraton. Kemudian kita perhatikan di sini ada pilihan project unit. Nah, ini diklik saja, nanti akan muncul satuannya seperti ini. Nah, akan muncul satuan seperti ini. Kemudian lengthnya ini bisa kita ganti. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini kalau 1000 pasti menggunakan milimeter. Ketika kita ganti satuannya ke sentimeter, maka otomatis nanti yang 1000 ini akan berubah menjadi 100. Kita coba ya. Oke, klik OK. Nah, nanti ini akan jadi 100. Oke. Begitupun untuk skala tampilan, di bagian bawah ini ada skala dari 1 sampai 5000. Silakan di custom sesuai dengan kebutuhannya. Nanti di tutorial-tutorial selanjutnya kita akan banyak bermain dengan skala ini ya, seperti itu. Oke, jadi untuk sementara saya cukupkan sampai di bagian 3.2 dulu, mengatur unit dan skala. Nanti saya akan lanjutkan lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Di sini muncul juga date modify-nya, tanggalnya, oke, seperti ini, dan size-nya. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya, bagaimana cara kita mengelola file, project, jenis file yang kita pelajari ya. Ada file jenisnya RVT, ada REVA, dan RTA. Kemudian bagaimana cara kita menyimpan tips-tipsnya agar proyek tersebut tidak crash saat kita lakukan pemodelan. Kita biasakan menyimpan secara berkala. Kemudian dengan menggunakan save as juga, kita beri tipsnya, kita beri file nama yang unik ya, misalkan lantai 1 versi 2. Nah, dalam pengelolaannya juga ada option tadi, kita bisa mengatur saving otomatis daripada Revit. Nah, yang terakhir bisa juga kita menyimpan ke awan atau cloud-nya seperti Autodesk BIM 360 atau Google Drive untuk perlindungan tambahan. Atau kalau shortcut-nya bisa VG ya. Nah, ada pilihan import kategori di sini ya. Nah, di sini kita tinggal punya pilihan mau di hidden, kita uncheck seperti ini, atau kita mau dia tetap ada tetapi dalam bentuk half tone. Nah, ini saya contohkan ini dalam bentuk half tone ya. Kita pilih apply lalu oke. Nah, teman-teman lihat warnanya menjadi sedikit lebih pudar. Nah, jika masih dianggap mengganggu ya kita bisa hilangkan saja ya. Kita hidden dulu, kemudian kita apply dan oke. Maka yang tersisa tinggal grid-nya. Oke, cukup mudah bagaimana cara kita membuat grid kemudian berdasarkan data yang kita import dari file project berupa file AutoCAD. Sekian dari saya, sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih. Oke, saya tinggal klik gambarnya, kemudian saya move sesuai dengan grid dan level yang sudah saya buat ya. Ini saya coba tarik ke sini. Oke, ini saya geser ya. Ini level top ya. Sedangkan yang ini level topnya ada di bawah ya, seperti itu. Ini kita pindahkan dari level top yang atas, pindah ke bawah. Nah, ini sudah jadi. Gridnya kita bisa panjangkannya seperti ini. Jadi sudah sesuai ya, baik untuk grid maupun untuk posisi level. Nah, jika sudah sesuai seperti itu, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk memodelkan pondasi ya.
file cap ke dalam project kita. Asalkan tahapan-tahapannya ini sudah kita kerjakan dengan benar. Sekian dari saya, kita lanjutkan nanti di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Ya, di sini pada family-nya file cap satu file di sini kita duplicate ya, kita beri nama PC1 new. Ini saja. Klik OK. Nah, kemudian untuk ukurannya di sini menggunakan meter, width-nya kita ganti 0,8, kemudian length-nya kita ganti 0,8. Oke. Apa yang dimaksud dengan cut off? Ya, ini saya jelaskan sedikit. Kita ke front di sini. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah lebar, yang ini panjang. Nah, cut off ini adalah batas seberapa dalam bore pile atau tiang panjang akan masuk ke dalam pile cap di sini. Ini bisa diatur tuh cut off-nya. Kemudian foundation thickness-nya ini berapa ketebalan fondasi. Kalau kita lihat tadi di sini ketebalannya adalah 70 cm, maka ini saya ganti 0,7, ukurannya 0,8, kemudian kita pilih type properties. Nah, di sini sudah muncul parameter-parameter yang kita buat tadi ya. Kita tinggal pilih di sini diameter profilnya sama ya di sini. Kemudian kedalaman pondasi 1,8 kita ganti menjadi 2,5. Oke. Lainnya sudah sama, kita apply. Oke. Nah, maka dia akan otomatis sama. Demikian tutorial kali ini. Nantikan kelanjutannya di tutorial selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang bertanya mengenai data-data ini atau buku saya ini, dipersilakan menunggu. Nanti ketika selesai, saya akan mulai mengadakan short course atau pelatihan-pelatihan bagaimana cara kita menggunakan Autodesk Revit dengan maksimal. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Nanti secara otomatis family ini akan dimasukkan ke dalam proyek kita. Nah, selalu ditanyakan oleh Revit. Di sini kita sudah membuat family yang pertama. Apakah kita akan menimpanya dengan versi lama dengan parameter yang baru? Ya, kita pilih yang bawah ya, override existing version and its parameter values ya. Kita klik seperti ini, nanti akan berubah ya. Nah, ini fondasi bore pile kita dan pile cap-nya sudah berubah. Nah, untuk menyesuaikan kedalaman, tinggal kita klik saja fondasinya di sini. Lalu kita pilih family atau type properties di sini. Kemudian di sini saya mau ganti, ini saya tutup dulu previewnya. Saya mau ganti kedalamannya menjadi 2500. Kemudian saya pilih apply, sorry, ini 2500 ya 2,5 meter ya maksudnya. Apply, lalu saya pilih OK. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, kita coba cek dari level 0. Di sini sudah ada satu buah ya, kemudian terdata tadi. Oke, di sini 0,075 clearance-nya ya, terakhir 0,4. Oke, saya apply. Oke, kita coba lihat gambarnya di sini. Oke, nah ini sudah jadi ya, tinggal saya geser ke bawah. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah bertemu ya, seperti ini. Oke, jadi kalau saya lihat dari tampilan 3D, maka bore pile-nya dan file cap-nya seperti ini. Langkah terakhir, saya akan copy ini semua di posisi yang sama ya, seperti ini. Oke, minus 0,7. Oke, nanti kita akan edit ya untuk kedalamannya. Kan ada yang berbeda, ada yang minus 0,7, ada yang minusnya 1,1 ya, seperti itu. Ini saya copy. Ini saya copy. Oke. Kemudian masih ada dua lagi ya, kalau saya tidak salah di sini. Nah, selanjutnya bagian yang ini, selanjutnya saya akan mulai dengan tie beam ya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian saya mau lihat juga perbedaan antara tiga file cap ini ya. Jadi ada file cap 4 dan 3 yang berbeda level ya. Ini saya geser saja sectionnya seperti ini. Saya mau lihat di sini, kita pindah ke section 1. Nah, ini seperti ini. Oke. Sebab di dalam gambar kita ini pasti 1,10 meter ya, seperti ini. Oke, sedangkan yang ini 70. Ini sudah otomatis jadi ya. Oke, demikian tutorial kali ini.
Semoga bermanfaat, dan jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, feel free teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk membuat modeling kolom pedestal dengan menggunakan Autodesk Revit. Seperti yang saya sampaikan di awal video, di sini nanti teman-teman bisa mengakses. Nanti saya bagikan link di sini di kolom deskripsi. Nah, ini adalah website yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, nanti contoh bukunya seperti ini. Kemudian di sini sudah saya buat dari part 1 sampai part ke-9 ya. Nanti yang part yang sudah kita buat tadi, kolom pedestal juga akan saya upload di dalam web ini. Jadi teman-teman sekalian bisa mengakses, dan tentunya ini berbayar. Jadi bagi teman-teman yang berminat, saya persilakan mengaksesnya, karena untuk tutorial ini tidak saya tampilkan secara full di YouTube, jadi tidak saya publikasikan. Saya menyiapkan. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lihat dari tampilan 3D, ya, model strukturnya seperti ini ya. Nah, berikutnya saya akan mengkopikan kolom yang ini ya. Oke, kita kembali ke level 0 lagi. Ini yang sudah kita klik. Oke, kita klik lagi, lalu kita ke level 0, kita kopikan seperti ini. Oke, di sini. Nah, kemudian bagian akhir di sini saya ke structure kolom lagi. Ini saya ganti menjadi K2 untuk bagian depan ya di sini. Satu, tampilan 3D lagi. Nah, ini bentuk platnya sudah jadi seperti ini. Berikutnya nanti kita akan sambung ke bagian lantai 1 ke lantai topnya seperti itu. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi teman-teman yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, atau bisa menghubungi saya di alamat email yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa dibagikan juga bagi teman-teman yang membutuhkan. Kita akan terus lanjutkan sampai materi kita ini selesai ya. Jadi di berikutnya saya akan masuk di part ke-12 ya. Jadi di sini saya akhiri di 28 menit 35 detik ya, seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Nah, saya pilih on grid saja. Saya klik seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Saya klik seperti ini, dan klik seperti ini. Nah, tahan kontrol ya, jangan lupa agar dia terbentuk sekali ya, seperti ini. Oke, langsung finish. Oke, maka kita sudah punya ring balok akhir. Ring balok akhirnya berbentuk seperti ini. Nah, ini berada pada sisi dalam ya. Ini kita tahan kontrol. Oke, seperti ini. Nah, untuk memindahkan dia berada pada sisi luar, untuk setnya ini ya, untuk maksud saya offsetnya ini kita ganti minus 0,1. Ini akan berada pada bagian sisi luar. Begitupun dengan bagian yang ini, oke. Ini harus kita ganti untuk Y offset value-nya menjadi minus 0,1. Maka kalau dilihat dari tampilan atas, juga ini kalau kita lihat ini masuk ke dalam kolom. Nah, ini akan kita potong, kita cut borders terhadap kolom. Oke, maka modelnya akan seperti ini. Sekian tutorial dari saya, cukup panjang, dan saya harap bisa membantu teman-teman sekalian dalam memodelkan struktur gedung dengan menggunakan Autodesk Revit. Saya kembali ke bagian 3D full ya di sini. Oke, seperti ini modelnya. Kita sudah punya atap, struktur, tangga ya. Di tutorial selanjutnya saya akan masuk mulai dengan
pembesian ya, pile cap, pondasi, bor pile untuk tipe 1, 2, 3, dan 4. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi teman-teman yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan kolom komentar atau bisa menghubungi saya di alamat email yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial. Nah, nanti juga spiralnya akan muncul seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Bagaimana cara untuk membuat pembesian pile cap dan bor pile tipe 1. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui alamat email yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Ini saya matikan section box-nya, maka nanti akan terlihat di sini saya sudah punya dua pondasi bor pile yang memiliki tipe PC1, pembesian lengkap pile cap dengan bor pile-nya. Terakhir saya aplikasikan di sini untuk template ya, di sini STR plan seperti ini, apply, oke, maka dia akan jadi seperti ini. Kita ganti ke shaded, langsung otomatis ya jadi. Kita lihat di sini, maka pembesiannya sudah ada ya di sini seperti ini. Langkah yang selanjutnya adalah kita lihat di tampilan ini ya, di potongan XX ini. Saya atur dulu untuk template-nya, ke filternya saya masukkan all, template struktur, apply. Oke, oke. Nah, nanti bagian ini akan saya mirror ke sebelah ya. Klik seperti ini, klik kanan, select all instant, visible in view, kemudian saya gunakan pilihan pick axis. Gunakan reference grid sebagai panduan, kita klik seperti ini, dia sudah berpindah di sebelah, kita klik lagi ya, kita lihat di tampilan 3D-nya di sini sudah jadi ya. Jadi cukup mudah bagaimana cara kita memodelkan pembesian untuk pile cap tipe 2. Yang penting polanya atau caranya kita sudah paham di file cap. Oke, ini saya buka sedikit lebih lebar, akan terlihat dengan pembesian file cap-nya ya. Kita lihat detail 5. Nah, ini modelnya seperti ini. Kalau saya tarik hanya bagian bawah ya, ini saya drag ke bawah, maka dia hanya akan melihat seperti ini. Oke, seperti yang biasa tadi. Oke, ini saya tutup. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, dan jika mengalami kendala bisa menghubungi saya melalui alamat email. Saya selalu menyarankan gunakan kombinasi antara buku dan juga tutorial, sebab kedua-duanya ini sangat kita perlukan. Kadang-kadang saya kalau lupa di dalam tutorial, di dalam video, saya mereferensikan ke buku ya. Jadi bisa dilihat dari catatan-catatan seperti itu. Ini e-book yang sangat berguna dan saya harap bisa membantu teman-teman sekalian. Jika merasa ini video yang bermanfaat, silakan teman-teman bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Untuk tutorialnya saya cukupkan sampai di sini untuk part 1. Oke, jadi kita punya dua part ya. Saya sudah siapkan di sini part 1 dan part 2. Jadi nanti di part 2 saya akan bagikan bagaimana cara kita untuk membuat bagian top dan bottom. Intinya sama ya, tetapi nanti saya bagikan juga trik-trik untuk mempermudah kita ya di dalam menyelesaikan pemodelan gedung dengan menggunakan Autodesk Revit. Sekian dari saya harap tutorial ini membantu, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menghubungi saya melalui alamat email, dan juga ada link video di kolom deskripsi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Kita gunakan filter. Ini jangan centang ya untuk structural kolom, hanya structural rebar saja, apply OK. Nah, setelah itu kita masuk di visibility graphic. Di sini saya aktifkan di sini view unobscured ya, oke. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Ini cukup mudah ya bagi teman-teman yang merasa ini sulit, boleh dicoba diulang lagi karena metodenya sama ya, tidak berubah. Ini saya coba lihat tampilan potongan dari middle dan top ya untuk kolom kedua.
Oke, saya klik kiri untuk middle, go to view. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke, tinggal kita terapkan saja template-nya di sini menggunakan all, kemudian template structure, apply, oke. Kemudian saya pindah ke bagian topnya. Ini sudah ya. Oke, jadi kalau saya atur sedikit view-nya, ini middle, level 4-nya saya tutup, 3D-nya juga saya. Kita pilih rebar set. Di sini kita gunakan maximum spacing, oke. Jaraknya sorry, saya atur di sini. Oke, seperti ini, select all instant, visible in view. Oke. Nah, di sini terselect dengan yang bagian bawah ya. Saya harus satu-satu di sini. Oke, di sini saya atur seperti ini. Nah, kemudian kita atur lagi di layout di sini. Oke, pilih maksimum spacing. Di sini saya ganti 125. Oke, untuk melihatnya saya ganti ke tampilan 3D section tangga 1. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sudah jadi ya. Untuk memastikan saya coba ganti view-nya ke 3D section yang bisa kita putar ya. Di sini 3D section tangga. Oke, ini satu. Nah, teman-teman perhatikan di dalam penggambarannya sudah jadi seperti ini. Oke, kalau dilihat dari potongan dua, maka ada satu tulangan yang di atas. Ini tinggal kita turunkan saja ke bawah. Ini sudah jadi. Jadi kalau kita lihat di dalam referensi AutoCAD-nya, di sini lapangannya 33. Oke. Ini kalau saya sandingkan dengan Revit ya, di sini ini sudah sama ya, seperti ini. Oke, saya coba atur view-nya. Ini saya tarik sedikit. Kemudian ini project browser-nya saya coba kecilkan dulu. Oke, di sini kita bisa lihat untuk visualnya ya. Ini saya close. Oke, di sini untuk daerah lapangan ya. Di sini 33 seperti ini. Oke, kemudian daerah tumpuan jadi ada 4, 2, 3. Sekarang daerah tumpuan saya lihat yang ini ya, potongan satu-satu. Tutorial ini bermanfaat. Silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan informasikan juga bagi teman-teman lain yang ingin mempelajari Revit dari dasar sampai menjadi mahir step by step dengan menggunakan video tutorial. Ya, di materi selanjutnya saya akan gabungkan juga untuk yang ini ya, yang belum. Jadi akan menghitung volume besi, oke. Kemudian saya akan buat juga untuk anotasi label. Jadi kita nanti lihat ya, mungkin ini bisa jadi satu video lagi di sini atau bisa atur konfigurasinya tetap seperti ini. Artinya saya mau agar teman-teman bisa mudah memahami ketika menggunakan Autodesk Revit dan menonton video tutorial dari saya juga menggunakan buku saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jadi tinggal merapikan sebenarnya ini. Ini cukup sangat-sangat powerful. Nah, seperti ini. Oke, di bagian akhir juga nanti ada total berat besinya. Oke, 213 maksudnya 21.305 kilogram. Sekian dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan linknya bagi teman-teman yang mau mempelajari penggunaan software Revit untuk memodelkan bangunan gedung sampai pada perhitungan kuantiti ya. Selanjutnya di pertemuan atau tutorial selanjutnya saya akan eh, selesaikan di anotasi label dimensi rebar tag framing tag di sini. Kemudian ada satu part, ini sebenarnya dua tapi saya rasa saya gabung saja biar dia sekali jalan. Jadi yang terakhir ini adalah normalisasi gambar skala sampai pada shop drawing production. Oke, ini saya tutup sampai di sini di 33 menit 18 detik. Seperti ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Bisa kita templatkan ke sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Kalau mau disamakan ya. Oke, selanjutnya di sini masih ada dimensi sudah, label sudah, framing tag ya. Nah, framing tag ini sama ya seperti tadi. Jadi saya coba seperti ini. Oke, ini jadinya 35 70. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa memberi teks di sini. Misalkan
saya mau tambahkan teks seperti ini. Ini misalkan saya beri keterangan seperti ini, tinggal kita ketik saja plat lantai. Oke, seperti ini. Ini bisa diatur tulisannya ya. Diklik seperti ini, gunakan 2,5. Nah, tidak lebih kecil, di drag ke bawah, ini diatur seperti ini. Oke, ini di custom ya. Mau diturunkan ke bawah bisa. Oke, seperti ini. Nah, sehingga dia benar-benar terlihat lebih proper ya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman custom sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Nanti di sini saya tampilkan dulu yang contoh untuk berat besinya. Oke, untuk schedule-nya seperti ini. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk volume kolomnya seperti ini. Oke, nanti di bagian akhir kita akan masuk ke sheet ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada satu sheet yang saya buat. Oke, di sini modelnya nanti akan seperti ini. Jadi dia akan tampil lebih informatif, lebih proper dengan detail-detail yang teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Oke, di pertemuan selanjutnya atau di tutorial selanjutnya atau tutorial yang terakhir ya, di tutorial ke-25 kita akan mulai membuat normalisasi gambar, memasukkan skala, detail gambar yang sudah saya capture satu demi satu, step demi step, langkah demi langkah dalam pemodelan materi ini ya. Jadi ada 413 gambar di sini untuk sampai terakhir total berat besi dalam pemodelan. Kemudian yang berikutnya di sini harga satu video ini adalah 15.000 dengan total 25 video. Harga e-booknya di sini dalam bentuk PDF adalah 195.000. Kemudian totalnya adalah 570.000. Nah, bagi yang membeli sebelum bukunya terbit, ini dari penerbitnya mendapatkan diskon jadi hanya sekitar di 500.000. Nah, pembelian video lengkap dan modul atau ebook akan mendapatkan file-file pendukung sebagai berikut. Pertama, file family. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam 25 video saya. Kemudian file project. Jadi nanti project ini akan saya lampirkan juga di dalam eh, Google Drive dalam link materi yang sudah saya bagikan tadi ya. Jadi ada file Revit-nya. Karena biasanya file ini sangat susah didapatkan secara gratis maupun yang berbayar ya. Di sini saya berikan dalam satu paket include. Kemudian yang berikutnya di sini ada total 25 video. Oke, di sini teman-teman sudah tahu totalnya 25 video dengan durasi rata-rata itu 30 menit dengan total 10 jam. Yang berikutnya include dengan bahan referensi file PDF ya dan file AutoCAD. Jadi dalam linknya nanti teman-teman akan mendapatkan file bahan referensi CAD seperti ini dan file PDF ya. Ini tinggal dibuka saja, filenya sudah ada semua ya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya untuk library-nya ini dari versi 2020 sampai 2025 bisa digunakan semua. Jadi bagi teman-teman yang hilang missing misalkan nanti pekerjaan struktur framing library-nya itu missing atau hilang, bisa menggunakan library yang sudah saya siapkan juga di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nanti lihat di sini ya US Metric ini, ya ini ada banyak library yang sudah saya masukkan. Yang berikutnya quantity report. Jadi ada quantity reportnya juga. Jadi kalau teman-teman melihat tadi dan beberapa video sebelumnya, saya sudah bagikan di file yang ke-6 ini kita bisa melihat contoh di sini untuk volume fondasi sudah dalam bentuk export Excel ya. Nah, di dalam video yang sebelumnya juga saya sudah bagikan tutorial bagaimana kita melakukan ekspor hasil quantity ke dalam format Excel. Oke, yang berikutnya pembelian bisa lakukan melalui link yang sudah saya bagikan atau bisa menghubungi saya lewat email dengan nomor WA sebagai berikut. Sekian dari saya, semoga tutorial ini bisa membantu, buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan seperti biasa, jika merasa keseluruhan tutorial video di channel saya bermanfaat dan teman-teman mendapatkan manfaat, jangan lupa dibagikan bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Sambil menunggu buku ini terbit, di sini ada sekitar 283 halaman ya, sampai pada bagian terakhir di sini ada daftar pustaka dan juga ada rekapan pembesian ya. Oke, bagi teman-teman yang mau menghubungi saya juga
bisa menghubungi di alamat email. Dalam buku saya juga melampirkan alamat email dan channel YouTube yang biasa saya bagikan tutorial-tutorial. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. I never thought I'd feel like this.